Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rifada dari kelas 4 MIM jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini saya akan merekap materi dari awal mata kuliah praktikum akuntansi dari awal sampai akhir materinya akan saya rekap. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu ya ini kayak RPS dan kontrak kuliah ya. Nah, lanjut ke yang utamanya, yaitu materi pertama, yaitu disuruh membuat akun Mayop menggunakan NPM student atau yang bisa dibilang email student atau email yang dipakai oleh mahasiswa yang diberikan dari kampus, yang NPM yang emailnya itu bertuliskan NPM atau NIM dari mahasiswa tersebut. Nah, seperti yang kita lihat ya, saya di sini sudah memiliki emailnya ya dengan NPM saya dan password dari ininya ya, tanggal lahir dan bulan lahir kita. Nah, lanjut. Mayop adalah aplikasi yang digunakan selama mata kuliah praktikum akuntansi ini. Nah, yaitu yang pertama adalah kita harus login dulu emailnya ya. Terus registrasi Mayop menggunakan email Polsri yang tadi telah diberikan atau email student. Nah, untuk ketentuannya ada nama, NPM dan segala macam. Nah, nanti login Mayop, di screenshot dikumpulkan di PDF ya. Nah, untuk kita bisa lihat di sini Mayopnya ya. Saya sudah memiliki Mayopnya. Ini untuk Mayopnya. Dan untuk akun Mayopnya ya, tadi saya memakai akun menggunakan email Polsri itu sendiri. Atau email student ya, bisa kita bilang ya itu ya. Nah, ini untuk akun saya, akun Mayop di sini. Nah, itu untuk materi yang pertama. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang kedua yang diberikan kepada kami, yaitu tentang menu create atau membuat semacam invoice, quote, sales order. Nah, bisa kita lihat di sini menu create adalah fitur pembuatan transaksi baru secara cepat, yaitu membuat transaksi secara cepat atau quick transaction. Di Mayop menggunakan menu ini untuk langsung membuat dokumen operasional bisnis tanpa harus masuk ke modul satu persatu gitu. Nah, ini adalah fungsi atau isi dari menu-menu create itu dan beserta fungsinya. Nah, ada satu, ada invoice. Invoice ini seperti kayak tagihan kepada penjual atau jasa yang sudah dijual gitu. Nah, digunakan saat barang sudah dikirim atau sudah selesai. Jadi itu seperti tagihan gitu. Dan quote itu penawaran harga barang kepada calon pelanggan sebelum terjadi transaksi. Jadi kayak seperti menawarkan kayak, oh ini harganya segini gitu. Nah, ditawarkan sebelum dia membeli barang tersebut gitu, sebelum customer membeli barang tersebut. Untuk sales order, yaitu pesanan pelanggan yang belum ditagihkan. Pelanggan itu memesan barang gitu ya kan, tapi kayak belum ditagih gitu barangnya itu gitu. Nah, ini fungsinya untuk mencatat order masuk, menunggu pengiriman barangnya itu. Nah, mari kita coba ke langsung ya. Nah, kalau untuk tugasnya yaitu nge-create invoice, quote, sales order kemarin 10. Nah, dan itu tugasnya sudah saya buat, bisa dilihat di sini ya. Ini invoice. Nah, ya tanggalnya overdue semua karena saya naruh tanggalnya issue date itu lewat semua ya. Nah, kita coba buat invoice baru, kita create invoice ya. Atau enggak dari menu create ini invoice ya. Nah, kita buat baru itu kan. Nah, ntar saya gini aja deh. Nah, ini create invoice. Nah, ini invoice number yang ini itu sudah dipakai sampai 10. Jadi kita coba invoice yang ke-11. Nah, di sini ada, bisa kita lihat issue date-nya, kapan tanggalnya itu, batas tanggalnya kita taruh di tanggal 14 saja. 14 April ya. Nah, kita create customer baru ya di sini ya. Baik, kita tunggu loadingnya. Nah, kita company misal PT Makmur Sentosa. Kita create, save, create customer PT Makmur Sentosa di sini. Dan di sini bisa kita lihat ada deskripsi barangnya, kategori, ada amount atau bisa dibilang kayak modalnya, ada job, terus juga ada pajaknya, ada tax code di sini ya. Misal kita order barang itu RTX. Nah, bentar, kita jangan pakai RTX deh, kita pakai laptop Asus ROG Strix G16 di sini. Nah, untuk kategorinya kita pilih sales, dan untuk harga barangnya itu kita pilih di misal di harga $500 harganya. Nah, untuk di sini no item found, di sini kita pajaknya kita pakai pajak 10% atau enggak usah ada pajak lah ya. Nah, kita pakai free pajaknya. Nah, di sini udah dicatat nih untuk invoice-nya, kita save. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini di invoice apakah ada yang sudah saya buat itu. Nah, bisa kita lihat di sini PT Makmur Sentosa ya. Balance due-nya 500, due date-nya tanggal 28 April, statusnya masih open, masih terbuka ya. Nah, itu untuk bagian invoice. Yang kedua yaitu quote, dan yang ketiga juga ada sales order gitu ya. Nah, di sini untuk yang quote ya seperti tadi ya, ke menu create terus ke quote ini. Nah, dan di sini coba saya buat, saya akan menawarkan barang gitu ya sebelum terjadi transaksi. Saya menawarkan misal RTX 5070 ya, sama aja ya buatnya kayak tadi gitu caranya, cuman fungsinya saja yang beda. Dari quote, invoice dan sales order itu fungsinya saja yang beda. Nah, di sini saya menawarkan barang itu dengan harga, misal saya menawarkan RTX ini dengan harga 1.500 US dollar gitu ya. Saya menawarkannya karena di sini hitungnya dollar gitu ya kan. Nah, saya menawarkan itu di tanggal 8 ya. Kalau misalnya di tanggal 8 ini saya menawarkan sekarang dan di tanggal 22 tidak ada jawaban, berarti sudah tidak bisa lagi terjadi yang namanya penawaran gitu, karena udah batas tanggalnya gitu ya.
Dan untuk pajaknya mungkin kita pakai free gitu ya, free, save. Nah begitu ya, kita cek ke quotes gitu ya kan. Nah ini date-nya sebenarnya saya salah ya. Nah untuk saya lihat di tanggal berapa tadi, 28 itu tanggal 30 juga. Nah di sini ada PT Makmur Sentosa ya, saya menawarkan barang itu artek tadi. Nah kita lanjut mungkin yang ke terakhir, yaitu terakhir dari materi itu sales order ya, itu mencatat order menunggu pengiriman masuk ya kan, mencatat order masuk menunggu pengiriman. Coba kita ke sales order. Nah ini juga sudah saya buat tadi sales ordernya, materi yang pertama sudah saya buat, ini sales order. Kalau coba mau kita create sales order. Nah di sini customernya kita pakai misal untuk customer kita pakai Adit Kurniawan. Tanggal yang dijanjikannya itu tanggal 8 Mei ya. Untuk barangnya yaitu misal Adit ini mesen BMW M4, misalnya dia mesen mobil BMW M4 gitu ya. Karena ini mobil kategorinya kita pakai bukan motor vehicle. Nah ini equipment furniture dan vehicle, karena dia ini aset ya. Ini aset, maksudnya kita catat dengan harga 85.000 US dollar, maaf. Nah, untuk pajaknya kita berikan 10% pajak untuk Adit. Nah di sini untuk totalnya karena termasuk pajak, yaitu pajaknya 8.500, jadi totalnya jadi 93.500. Kita save ya. Terus kita lihat di sales ordernya, kita lihat di bulan Mei. Nah ini untuk Adit Kurniawan di sini ya, dia yang mobil tadi itu 93.500. Tanggal yang dijanjikannya itu tanggal 5, jadi mencatat order sebelum order itu masuk gitu. Nah jadi itu untuk materi pertama ya, sales order, invoice, dan quote, yaitu dari menu create ini. Lanjut ke pertemuan ketiga atau materi praktikum yang ketiga, tapi tugas praktikum itu tugas praktikum yang kedua, yang tadi itu yang pertama. Nah kita lanjut itu ke tugas praktikum ya, RPS pertemuan ketiga, itu perancangan dan penyusunan chart of account atau COA yang sesuai dengan proses bisnis serta implementasi saldo awal. Bisa dibilang ini seperti membuat neraca saldo gitu. Nah ini untuk pengertiannya ya, ini untuk tujuannya, dan ini untuk struktur akun dalam IOP-nya itu ya. Nah ini penyusunan COA-nya. Nah bisa kita lihat di sini. Nah, untuk implementasinya, saldo awal adalah posisi keuangan perusahaan sebelum transaksi periode berjalan dimulai gitu. Nah ini untuk inputnya itu ada debit, ada kredit, utang, modal, aset, beban. Nah ini untuk tugas praktikum ketiganya yang tadi saya bilang, perancangan struktur COA. Di situ ya kan, terus analisis dahulu apa usaha yang digunakan, rancang dulu strukturnya akun, itu meliputi aset, liabilities, equity, income, cost of sales jika perusahaan itu perusahaan dagang, dan expense gitu. Nah kita coba ke bagian ini ya, kita coba ngebuat ini COA. Bisa kita lihat di sini kan kategorinya ada semua tuh, ada liabilities, ada aset, ada equity, ada income, cost of sales, expense, ada income, ada expense. Nah ini untuk aset ya, di bagian aset ini, aset tuh bagiannya tuh kayak apa ya, ini tuh aset kita gitu bahasanya tuh. Nah jadi ini bagian asetnya, cara ngebuatnya gimana di sini, create kategorinya gitu. Nah misal di sini select option, kita pilih bank gitu ya kan, select option aset ya kan, ini untuk kode kategorinya ya. Misal kita buat kode kategorinya itu 48954 gitu, 45 gitu. Nah kategori name-nya itu apa, modal awal. Untuk opening balance-nya kita kasih ke 15.000. Untuk pajaknya kita free. Nah untuk tipe ini, nah kita save gitu ya kan, bank account, kita cash on hand gitu ya, bank account type-nya kita save. Nah nanti kita cari di sini gitu, modal. Ini kan ada itu. Nah begitulah caranya untuk nge-create kategori dari COA. Nah kita lanjut untuk pertemuan keempat atau tugas ketiganya, yaitu praktikum akuntansi pertemuan 4. Nah di sini ada pencatatan transaksi jurnal umum dengan prinsip debit dan kredit, validasi keseimbangan jurnal, serta dokumentasi transaksi secara sistematis. Nah jadi kita tuh disuruh ngebuat general jurnal gitu ya. Nah ini untuk tugasnya, mahasiswa diminta mencatat transaksi berikut dalam general jurnal pada Mayop. Nah ini ada tugasnya itu, pemilik menyetor modal awal ke kas perusahaan sebesar 2.000 US dollar, yaitu debitnya 2.000, kredit modal awalnya juga 2.000. Nah coba kita buat saja ya di sini ya. Nah itu untuk cara buatnya, yaitu ini ke accounting, terus create jurnal. Nah di sini ada banyak menu gitu, ada deskripsinya, ada pembelian juga penjualan gitu. Nah ini saya buat dari awal, yang tadi sudah saya hapus ya. Nah ini untuk yang pertama itu pemilik nyetor modal awal gitu, untuk itu sebesar 2 dolar. Nah coba kategorinya mungkin kita pakai setoran modal awal. Nah untuk kategori kita cari di sini kas. Nah ini dia ya, kas. Di sini tadi kita disuruh 2.000 ya, 2.000, dan kreditnya juga harus 2.000. Ini tuh harus balance gitu, ini malah out of balance kan, karena kita tidak punya bahasanya tuh gimana ya,
mungkin ini coba bentar, saya coba lihat dulu di sini. Nah, ini kan nggak balance gitu ya, mungkin oh ya maaf saya kurang ini ya untuk kreditnya ya. Nah mungkin gini, bukan, oh ya bentar, mungkin saya di sini kas ya, aset. Nah gitu, maaf saya tadi salah. Nah berarti kita masukkan kategori itu dua, ini kas, ini kredit, yang ini juga debit. Nah bisa lihat di sini total kreditnya ada 2000, total debitnya juga 2000 ya. Untuk teksnya karena mungkin di materinya tadi nggak disuruh, jadi saya bawa yang bawaan Mayop saja, mungkin kita record gitu ya untuk transaksi ini. Nah ini untuk setoran modal awal ya, balance dia kita buat lagi, coba maaf di create journal. Nah untuk yang kedua itu membeli perlengkapan kantor, untuk deskripsinya berarti purchase, membeli perlengkapan kantor. Dan kategorinya yaitu peralatan kantor. Nah ini peralatan kantor. Untuk modalnya itu 120 US dollar, 120. Nah itu debit dan kreditnya harus balance kayak tadi ya. Bisa dilihat di sini total debitnya 120, total kreditnya 120 dan tanpa pajak ya. Kita record. Nah ini untuk dua pembeliannya. Coba kita lihat lagi yang ini, perusahaan membayar biaya sewa kantor ya kan. Nah kita coba yang ini ya, kita coba yang menerima ya, kita lihat dulu yang menerima yaitu nah ini kita ke create journal, itu adalah bisa sale ya, karena kita menerima ya bahasanya tuh. Nah untuk totalnya yaitu 220 US dollar, kategorinya menerima berarti ya, menerima, coba kita lihat tadi menerima apa, pembayaran dari pelanggan, kategorinya ini kita masukin income kali ya, sales ini income, dan menerima sebesar 220. Nah itu balance lagi dia ya. Untuk pajaknya kita free saja ya ini ya. Nah ini, nah dia balance, so kita record. Nah ini sudah untuk general jurnalnya. Intinya kalau di materi ini debit dan kredit itu harus sama atau harus balance. Jika tidak balance tadi bisa kita lihat. Nah coba kita lihat kalau tidak balance itu gimana ya. Kita create jurnal, misal saya coba ini ya, perusahaan membayar biaya sewa, purchase ini office expense ya, office expense, membayar biaya sewa sebesar 250 US dollar, 250. Nah jika ini tidak balance ya, misal kita di sini 160 ya, nah dia out of balance, dimana kreditnya itu kita punya, ibarat kita punya duit 250 sementara kreditnya itu 160, jadi dia nggak bisa, out of balance. Tapi kalau sama 250 dia akan bisa, karena ya gitu, seimbang, kredit dan debitnya dan kreditnya itu seimbang. Nah kita record di sini. Nah itu untuk materi praktikum akuntansi yang ke tugas pertemuan keempat, itu create journal accounting dari Mayop. Nah kita lanjut untuk pertemuan kelima, yaitu atau tugas keempatnya dari praktikum akuntansi ini, atau yang materi terakhir yang diberikan kemarin. Nah ini untuk praktikumnya nih, penanganan kasus pembelian lanjutan termasuk itu pembelian. Nah di sini ada nih ya. Nah, ini purchase order, ini create purchase order. Nih. Nah untuk tugasnya itu purchase order atau pesanan pembeli ya. Nah coba kita langsung buat saja yang ini, yang pertama purchase order. Nah ini sudah saya buat ya sebenarnya ya. Nah tapi coba kita buat lagi. Suppliernya itu PT Bagia Sentosa, item misal laptop ya. Laptop ini coba kita dengan price 15.000 yang ini ya. Nah untuk yang ini ya, karena ini cuma pembelian saja dan ya kita promise date-nya kita taruh misal di tanggal 18 dah ya, tanggal 18. Nah ini untuk pembelian barangnya atau purchase ordernya, coba kita save. Nah save ya kan. Kita lihat di sales order, bukan di sini ya, bukan, beda ya, purchase order, maaf, purchase order. Nah ini PT Bagia Sentosa ada 2 ya kan, itu untuk yang pertama. Nah kita lanjut yang kedua, yaitu pembelian kredit atau bill. Nah di sini, nah ini bisa kita lihat di bill ini ya, itu di bagian purchase, terus ke bills, terus ya ini suppliernya PT Bagia Sentosa, bill number ya kan. Bill ini seperti tagihan gitu ya, karena pembayaran kredit. Nah coba kita create bill ya, kita pakai PT Bagia Sentosa, terus itemnya ya kita pakai laptop. Dan untuk harga laptop ini kita taruh di 14.000,
untuk diskon sepertinya nanti ya, karena ini beda lagi nanti diskon. Nah, untuk freight ini itu ongkir. Nah, ini untuk jika ingin ada ongkirnya ya. Nah, kita taruh misal di harga 15 ongkirnya. Nah, gitu ya kan. Nah, minta kita ongkirnya gini aja deh, 500 ongkirnya. Nah, 500. Nah, jadi yang harus kita bayar itu 14.500 karena dia ada ongkir ya. Nah, untuk balance due-nya itu 4.500 dan tanggal yang dijanjikan due-nya itu batas tanggalnya itu tanggal 30 bulan Mei. Nah, karena tadi di sini tadi mungkin ada diskon pembelian. Nah, itu untuk freight ongkir tadi ada biaya tambahan itu. Nah, ini untuk freight-nya. Dan untuk diskon pembelian mungkin diskon itu di mana ya? Nah, ini diskon. Kita diskon kasih 10%. Nah, jadi yang harus dibayar itu cuman 13.100 beserta ongkir. Nah, makanya tadi ada tugasnya itu disuruh biaya tambahan atau freight ongkir terus diskon pembelian ya. Ada juga pembelian tunai tadi ya kan. Nah, coba kita save ya. Nah, ini belum saya bayar ya. Jadi bahasanya ya kayak ngutang gitulah. Nah, save, you can edit anytime. Nah, ini kan ada pembayaran hutang ini ya kan, pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang ini bisa kita lihat di mana ya? Nah, ini suppliernya itu kita coba PT Bahagia Sentosa. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini yang tadi nih yang harus dibayar tadi karena dia kredit kan, harus dibayar jadinya. Kita bayar di sini kelebihan maaf dengan ini PT Bahagia Sentosa pakai bank account ya kan. Mungkin pakai bukan mungkin sih, emang pakai bank account nih. Nah, coba kita save untuk ininya, kita lihat save. Oke ya begitu. Nah, ini statusnya udah close karena sudah dibayar ya kan. Coba kita lihat ke bagian bill. Nah, karena udah nggak ada lagi kan tagihan karena tadi sudah terbayar gitu ya kan. Coba kita lihat. Nah, ini udah close, udah ditutup karena sudah dibayar yang bagian kredit tadi gitu. Kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu ini ya apa? Writer pembelian. Nah, ini yang saya agak bingung ya, jujur yang ini saya agak bingung gitu ya. Nah, untuk yang ini sendiri itu kayak misal kita mau writer barang gitu, berarti barangnya harus kita beli dulu. Misal gitu barangnya PT Adit ya. Nah, di PT Adit mau ngebeli laptop sebanyak 3 unit. Berarti 1 unit laptopnya kita taruh di harga 15.000. Nah, untuk pajaknya ya itu untuk ini ongkirnya mungkin kita taruh di ini ya, di freight ongkir itu kita taruh di 15.000 ya. Nah, jadi total itu 60.000 ya, mungkin karena ongkirnya mahal gitu ya kan. Nah, kita bayar sekalian lah ya, 60.000 kita bayar. Nah, kita save. Nah, oke, udah tersave. Kita lihat nih di bagian bills. Kita lihat di bagian bills untuk PT Adit yang membeli ini tadi. Nah, ini yang statusnya masih open. Maaf bukan deng. Yang untuk PT Adit. Nah, ini statusnya masih open. Bukan, ini yang 1 unit. Nah, ini nih maaf yang sudah di close. Maaf ini. Nah, misal kita mau retur barang nih, kita tinggal ini aja buat jadi -1 di sini. Terus kita save bill, balance due-nya negatif karena kita mau return barang. Nah, your bill has been saved. Kita lihat di bagian purchase returns and debit. Nah, ada nih PT Adit retur barang di sini ya kan. Kita mau refund, kita refund ya kan. Nah, bank account 1, reference numbernya PT Adit debit, kita record. Nah, your refund has been saved. Jadi seperti itu untuk return and debit gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya untuk materi mata kuliah praktikum akuntansi dari awal perkuliahan sampai sekarang ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada saya salah berkata atau dan semacamnya, mohon dimaklumi dan mohon maaf ya teman-teman. Nah, mungkin sebatas itu saja perjumpaan untuk penjelasan materi saya. Saya pamit. Saya Muhammad Abdul Rifada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.